Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam hormat saya untuk Bapak Guru hebat di seluruh Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Sebelumnya, saya sampaikan terlebih dahulu beberapa pertanyaan pemantik untuk memaparkan materi yang telah saya pelajari. Pertanyaan pemantik yang pertama adalah, apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1. Pertanyaan yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini? Pertanyaan yang ketiga, apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Bapak Ibu guru yang hebat, sebelum menjawab pertanyaan pemantik pada sesi sebelumnya, perlu kita ingatkan kembali filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara yang pertama adalah menuntun atau sistem Among. Menuntun di sini adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada diri anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Diibaratkan petani, seorang guru hendaknya menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat alam dan kodrat zaman yang ada pada anak-anak, agar anak-anak tersebut mampu memperbaiki lakunya atau memperbaiki tumbuhnya kekuatan kodrat yang ada pada anak. Selanjutnya adalah menuntun kodrat anak, yaitu seorang anak memiliki kemampuan atau bakat sendiri-sendiri yang sudah dibawa sejak lahir. Kodrat anak itu merdeka dan bermain. Merdeka artinya adanya kemandirian dalam belajar, bermain dalam konteks lebih luas adalah berkarya. Untuk itu, sebagai seorang pendidik hendaknya tidak pernah memaksakan apa yang tidak disukai atau apa yang tidak sesuai dengan bakat yang dimiliki oleh peserta didik. Selanjutnya yaitu menumbuhkan budi pekerti. Budi pekerti merupakan keselarasan antara cipta, rasa, dan juga karsa sehingga menghasilkan suatu kebijakan dalam perbuatan sehari-hari. Selanjutnya yaitu kolaborasi dengan orang tua. Di sini sangat penting untuk berkolaborasi dengan masing-masing orang tua karena pada dasarnya pendidikan tidak hanya terjadi di lingkungan sekolah saja, namun perlu adanya kesinambungan antara pendidikan yang ada di sekolah dengan pendidikan di rumah, yaitu diawasi oleh orang tua. Dan yang terakhir, pendidikan hendaknya menghamba pada anak. Artinya, pendidikan yang saat ini dilakukan haruslah memperhatikan anak sebagai subjek, bukan sebagai objek. Karena pada dasarnya seorang anak memiliki keistimewaan masing-masing dan guru harus melaksanakan pembelajaran yang berpusat pada anak. Apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1? Bapak Ibu, saya percaya bahwa pembelajaran hanya menyampaikan materi sesuai dengan isi kurikulum yang sedang berlangsung. Kepercayaan saya yang kedua yaitu ketercapaian KKM merupakan hal yang utama dibanding memahami karakteristik peserta didik. Artinya saya lebih memperhatikan kelulusan peserta didik berdasarkan KKM yang sudah ditentukan. Jika hasil belajar, terutama hasil belajar ulangannya peserta didik sudah mencapai KKM, saya menganggap bahwa peserta didik tersebut sudah berhasil. Saya percaya bahwa prestasi seorang anak hanya diukur dari nilai ulangan harian saja atau nilai ulangan semester. Karena pada dasarnya, ulangan tersebut menunjukkan kualitas seorang anak tersebut. Selanjutnya, saya percaya bahwa pembelajaran harus dilaksanakan di dalam kelas saja. Hal ini menurut saya karena pembelajaran di kelas akan lebih mudah dan akan lebih efektif untuk menyampaikan materi pembelajaran.
Dan yang terakhir, menurut saya pembelajaran lebih banyak dikuasai oleh guru karena pada dasarnya penyampaian materi tetap dilakukan atau dipimpin oleh guru. Apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul 1.1? Yang pertama adalah melakukan penilaian secara menyeluruh. Artinya, penilaian tidak hanya mencakup tingkat kognitif saja, namun juga menilai afektif atau sikap, menilai secara keterampilan, dan juga menilai secara spiritual. Yang kedua adalah pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Pada pembelajaran saya sebelumnya, saya belum menggunakan pendekatan ini, yaitu saya masih mendominasi dalam kegiatan pembelajaran. Untuk itu saya harus merubah, yaitu pembelajaran berpusat pada peserta didik, yaitu student center. Selanjutnya, pembelajaran yang saya lakukan tidak akan di kelas saja, tetapi saya juga akan memanfaatkan lingkungan sekitar sebagai sumber belajar yang ada pada peserta didik. Yang terakhir adalah melaksanakan pembelajaran yang berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi menurut saya adalah pembelajaran yang mewadahi segala kebutuhan peserta didik berdasarkan minat dan bakatnya. Sebelum pembelajaran dimulai, saya akan melakukan analisa diagnostik agar memetakan kemampuan peserta didik berdasarkan minat dan bakatnya. Selanjutnya, saya akan memberikan pembelajaran sesuai dengan minat bakat tersebut agar pembelajaran dapat diterima oleh seluruh peserta didik. Apa yang dapat segera saya terapkan agar pembelajaran di kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Yang pertama adalah merancang pembelajaran yang interaktif. Merancang pembelajaran yang interaktif dengan cara menyesuaikan dan melibatkan murid dengan menggunakan metode student center atau pembelajaran yang berbasis pada peserta didik. Selain itu, pembelajaran juga melibatkan teknologi informatika atau IT yang menunjang proses pembelajaran sesuai dengan pembelajaran abad 21. Selanjutnya, saya akan menerapkan proses pembelajaran yang merdeka. Proses pembelajaran yang merdeka tidak lagi menuntun. Proses pembelajaran yang merdeka adalah proses pembelajaran yang tidak lagi menuntut anak untuk melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan bakatnya. Pembelajaran yang akan saya lakukan adalah mewadahi kebutuhan anak sehingga mereka dapat berkembang dan tumbuh sesuai dengan bakat dan minat yang dimilikinya, sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Selain itu, saya juga akan melaksanakan penerapan pembiasaan positif seperti sholat duha berjamaah dan juga pembiasaan-pembiasaan tentang karakter dan budi pekerti. Demikian pemaparan dari saya. Terima kasih telah menyimak pemaparan dari saya. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Salam bahagia Bapak Ibu Guru Penggerak. Semoga kita mampu merubah pendidikan Indonesia menjadi lebih baik lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya.